di bawah STIH ini di bawah Yayasan Karya Bakti Adiaksa, di mana pembinanya itu adalah Profesor Dr. Burhanuddin. Ketuanya kebetulan dipercaya saya bersama duo maut. Sebenarnya bukan wakil ini ketua dua sebenarnya. Ini banyak pertanyaan ini. STIH ada beasiswa nih. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, terus kriterianya apa? Ini banyak pertanyaan. Masih ada kesempatan atau tidak? Iya, ada kesempatan nggak itu Pak? Jadi inilah sebagai pengabdian keluarga Adiaksa, yayasan mengamanahkan kepada kami untuk memberikan beasiswa. Ada 3 produk yang kami buka untuk beasiswa. Ada Binar Adiaksa, ada Inspirasi Adiaksa, ada Lomba Karya Tulis Adiaksa. Nah, kita sudah tiba. Emang di mana? STIH Adiaksa, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Ini ternyata. Ini kampusnya. Asri, keren, luas, bangunannya itu loh, mewah banget. Keren banget. Nah, luar biasa. Untuk membuktikan apakah STIH itu lebih keren dari apa yang kita kira. Apa iya benar? Apa keunggulan dari STIH yang lain? Ayo kita jalan-jalan yuk. Benar. Ayo. Mudah-mudahan kepala sekolahnya ada ya. Insya Allah ada. Amin. Ada kan? Insya Allah. Kita jalan kemana nih kita? Mau lewat dulu? Kayaknya ini jalannya nih, Bang. Sini ya? Ini. Nah, udah sampai gerbangnya, Bang. Sampai kampusnya keren. Ada tuan rumah. Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Bisa kami bantu nggak, Pak? Kalau tuan rumahnya begini, yang nerima tamu begini, saya mau daftar S1 lagi. Tapi yang betah kan nanti itu teman-teman yang berdaftar. Ya, tapi jangan dulu, jangan ketahuan, jangan kenceng. Ini kampus. Oke, siap. Ya, ngomongnya pelan aja. Jadi agak dijaga ya. Non, kan kami ini kepingin tahu nih kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua, saya mau daftarin ponakan saya lagi jadi sekolah. Nah aku pengen ketemu sama ketuanya, bisa nggak sih? Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukumnya. Oke, baik. Mari saya antarkan ya, Bapak. Ada beliau ya. Oke, makasih. Emang lah kan. Wah, keren rezeki. Banget ya. Kampusnya kok keren banget ya. Asli luar biasa dong. Ini tuh Mbak beneran ini kampus ya. Ini kebetulan kampus akan kami di sebelah sini. Iya. Nanti kita akan kulik lebih mendalam. Ya Allah, mewah banget ya. Iya. Sama Bapak Ketua Sekolah Tinggi. Betul. Assalamualaikum. Wah, ya Allah. Siap. Aduh, terima kasih. Jadi mau beliau ini ketua. Iya, benar. Di Sekolah Tinggi. Waduh, masih muda, kok seumuran? Iya, baru saya mau ngomong. Kayaknya selisih setahun lah ya. Aduh, terima kasih Pak. Saya mau ketemu Bapak ini, boleh nih. Kalau beliau ini siapa nih Pak? Ini Duara, Wakil Ketua Bidang Akademik. Ini aku kebetulan bawa mic dulu. Iya, kita pasang aja yuk. Izin Bu, biar komunikasinya ini ya, boleh. Siap. Kalau gitu kita ngobrol di mana ya nanya? Kan boleh Bapak silakan duduk. Gak apa-apa Pak, duduk aja. Pak, izin kita ini kan sebenarnya kepingin mengenal lebih dekat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, yang tentunya ada yang banyak pertanyaan dari teman-teman dari Sobat Adiaksa itu tentang adanya nama Adiaksa di belakang STIH. Ya, gitu kan. Terus apa keistimewaannya? Apa ada kaitannya dengan kejaksaan seperti apa gitu kan? Pak 2DM nih, hari ini kebetulan nih bapak-bapak datang
Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Reda, dan Wakil Ketua Pak Dr. Narendra lagi datang ke kampus kita. Lengkap lah narasumber kita nanti ya. Oke. Ayo. Terima Mas. kasih. Asik. Monggo. Aduh. Kantornya. Ayo, Monggo Pak, monggo. Mari Pak. Ayo Bapak duluan. Kita yang Ini siapa? Ini ruangan yayasan. Aduh, komandan saya siap dong. Tar dulu. Di dalam. Tar dulu Pak. Saya punya mic nih. Saya punya mic. Bapak pakai dulu Pak. Siap. Kebetulan. Ini Bapak mau pulang apa gimana Pak? Kalau bisa ketemu. Saya mau ke WC. Kalau gitu tahan dulu ya Pak. Tahan dulu Pak Edin Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Sama Pak Ketua Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak. Apa yang kita beli dalam? Oh iya, kita ya. Siap. Monggo Pak. Iya Pak, siap. Ya, siap Pak, siap. Pak, saya mau pasang mic-nya dulu. Ini bingung nih. Ini posisi beliau ini Pak Kajati atau Ketua Yayasan? Ketua Yayasan kali ini. Kalau udah pakai batik ini Ketua Yayasan. Ketua Yayasan. Nah, gimana Pak Dedi? Udah lihat kampusnya? Sudah Pak. Jadi Mantap, gini, sebagai kampus baru membanggakan. Ya. Fasilitas lengkap, dosen-dosennya punya waduh, kita tadi tanya ada lulusan luar negeri sudah wakil ketuanya. Betul. Ini nggak kaleng-kaleng ya, Bu. Jadi sebenarnya Pak, saya itu hadir di sini ngantarin dia nih Pak. Ponakannya nggak terima di SBMPTN. Susah nyari. Cari kampus. Nah, kemarin kita lihat-lihat nih, ada STIH Adiaksa. Nah, makanya kami hadir Pak, pengen tahu STIH seperti apa Ya, gitu. jelas, Pak. Dan yang paling enggak gini Pak Ketua Yayasan, banyak pertanyaan dari Sobat Adiaksa, baik itu di daerah, DM ke medsos kejaksaan bahwa STIH Adiaksa kok ada penggunaan kata Adiaksa sih? Boleh nggak sih Pak kita ngobrolnya lebih gayeng? Saya ngeliat itu di depan ada tempat ngobrol enak Pak. Biar Kita bisa. pindah yuk Pak. Iya Pak. Ayo, siap, Pak. Boleh. Enak kalau begini tuh kayaknya resmi Iya, banget gitu kan. betul, Jadi kita betul. ngomongnya juga. Ya, enggak sekaligus kita explore gitu kan. Iya. Siap. Karena Ayo dong tadi Pak. kan- Nah, Sobat Adiaksa, sekarang kita udah dapat tempat ngobrol paling strategis di STIH. Jadi, Karena ada logonya tuh di tengah. Iya. Bener nggak? Kalau tadi kan ngobrol di ruangan beliau. Iya, nggak mengganggu privasi beliau gitu. Terbatas. Jadi selamat datang di STIH. Kebalik. Balik Mas. Kayaknya Pak Dedi ketitisan Sri Mulat. Siapa Kok Pak? tamu kok malah ngasih. Jadi Sobat Adiaksa, saya akan perkenalkan yang sebelah kiri kami. Ini beliau adalah tokoh muda pendidikan nasional. Ya kalau saya ngomong gitu karena beliau masih muda tapi sudah banyak kiprahnya di dunia pendidikan. Nah, beliau adalah Pak Habula, Pak Hasbullah, Berarti Ketua sini Sekolah kepala Tinggi. atau ketua? Ketua Sekolah. Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Dan di sebelah kiri saya persis ini adalah Ketua Yayasan STIH, dan kalau di sampingnya itu wakilnya. Jadi kalau ada gula ada semut. Kalau ada Pak Reda ada Pak Narendra. Betul. Ceritakan yang lama lah. Iya betul. Pak Ketua, kita tadi udah ngelihat keliling nih, begitu banyak potensi yang dimiliki oleh STIH Adiaksa. Tapi kita mungkin lebih mantap lagi kalau mendengarkan dari Bapak ini. Secara Sebenarnya langsung, ya. STIH itu dibangun mewujudkan visi misi apa sih Pak? Iya. Visi misi apa maksudnya itu? Iya, Pak. Oh, masih. Duluan. Sejarah. Ini Pak Narendra paling seneng kalau cerita sejarah. Oh iya Pak. Jangankan sejarah STIH, yaitu sejarah nenek moyang kita mulai tahun berapa hafal beliau. Untungnya beliau ini jadi jaksa. Iya Pak. Kalau enggak jadi guru sejarah dia. Jadi kalau punya cerita nih kan dulu, Nah, punya cerita. kayak misalnya UGM tuh Pak Mulyatno tuh dulu jaksa itu. Pak Mulyatno. Sampai Pak Mulyatno itu milih jadi dosen tetap di UGM karena itulah
kontribusi kejaksaan di dunia akademis. Bahkan kalau lihat balik lagi sejarah, pendidikan Undip pun itu banyak diwarnai oleh tokoh-tokoh kejaksaan kayak Pak Imam, Pak Sudarto, itu kepala kejaksaan tinggi sama asisten. Kemarin kebelakangan ini kan kepikiran lagi, bagaimana kita bangkitkan kembali, bagaimana ini langsung nih kontribusi kejaksaan yang lebih kekinian. Gitu. Dengan wujud apa? Ya kita rintis dulu yang namanya awalnya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Ini sebagai bagian kontribusi kejaksaan, khususnya insan Adiaksa, karena ini bukan sekolah dinas nih ya. Iya. Ini termasuk swasta nasional, di mana tetap mempunyai kekhasan dengan karakteristik jaksanya di sini. Oh, dari sisi keilmuan ya Pak nanti. Dari ya, sisi Pak, keilmuan. betul. Tentunya ada mazhab-mazhab yang ada. Nah, kita coba bangun di STIH Adiaksa ini dengan kekhasannya tadi. Jadi Pak Ketua udah sampaikan di depan bahwa ada keuntungannya di sini, selain betul-betul akademisi ada, tapi praktisinya juga sama imbangnya. Terlebih juga dalam perjalanan belakangan ini juga banyak senior-senior dan pimpinan kejaksaan juga mendapatkan gelar akademik guru besar. Iya, banyak Dan profesornya. tentu ya dokter pun tidak kalah banyaknya. Iya. Jadi sudah waktunya ini bisa kita wujudkan, kita kasih saluran kanal yang khusus untuk itu di STIH Adiaksa. Oh iya, potensinya berarti kita mengeksplor potensi organisasi ya Pak kalau Ya, gitu Pak. personel Pak ya. Paling tidak ini jadi apa? Upaya untuk mengulang sejarah. Jadi kalau banyak kontribusi para praktisi kita dulu, praktisi hukum, dalam hal ini para jaksa-jaksa dulu seperti Bapak ulaskan tadi dari Undip Pak ya. Ya, UGM, ya. Undip juga. Nah, mungkin nanti STIH Adiaksa menjadi bagian dari sejarah dunia pendidikan nanti. Tentunya kontribusi besarnya untuk kejaksaan harus ada nanti kan. Pak Ketua, ada yang unik kalau menurut saya di STIH yang berbeda dengan kampus yang lain. Sekolah ini para pengurusnya tentunya saya ngelihat Pak Ketua, wakil ketuanya anak-anak muda Pak. Nah, apa pertimbangannya Pak sampai yang diangkat sebagai artinya gini, anak-anak muda ini pengelola ini Pak. Iya Pak. Ya, kami jadi gini, STIH ini merupakan lembaga atau organisasi di bawah yayasan. Yayasan Karya Bakti. Ini mesti di-mention dulu nih. Jadi sehingga seperti Pak Narendra bilang bahwa ini swasta nasional, memang betul. Di bawah STIH ini di bawah Yayasan Karya Bakti Adiaksa, di mana pembinanya itu adalah Profesor Dr. Burhanuddin. Ketuanya kebetulan dipercaya saya bersama duo maut. Sebenarnya bukan wakil ini ketua dua sebenarnya. Ini ketua satu, ini ketua dua, gitu. Nggak ada wakil deh, nggak ada wakil. Dua RN, duo maut, bilangin duo maut. Nah, kita ini udah berumur nih, ya. Kalau nanti kita juga yang urus STIH ini, nanti STIH ini bukan nggak milenial nanti. Nah, makanya kita serahkan kepada para anak muda yang memang sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Dia juga dosen di beberapa. Dosen juga juga banyak kegiatan selain dosennya. Jadi banyak pengalaman beliau ini dengan jajarannya mereka ini rata-rata sudah punya pengalaman, tapi masih muda. Kalau kita cuma yang ngurus, wah, nggak milenial, itu. Diharapkan nanti mahasiswanya juga milenial kan? Iya, mahasiswa milenial, tetapi nanti kampus ini tentu berbeda dengan kampus-kampus lain. Kami memang mengkhususkan dengan konsep, dengan mazhab yang seperti Pak Narendra suka ini. Itu apa? Apa Pak? Philosophical, historical, jurisprudence. Nanti Pak Narendra yang jelasin. Ini membedakan sehingga pembentukan STIH Adiaksa ini direstui oleh pemerintah. Karena kita mempunyai mazhab tersendiri dengan konsep metode yang berbeda juga. Ada hal-hal yang baru di sini. Misalnya ada kerjasama dengan pihak asing, lembaga internasional, dan metode kelulusannya pun
ada beberapa pilihan. Iya. Ya, ada yang memang kalau skripsi kan sudah umum tuh. Klasik lah. Tetapi di sini ada yang menggunakan jurnal internasional maupun nasional. Publikasi ilmiah ya. Publikasi ilmiah. Nanti biar nanti pas blank kan. Jadi nggak perlu skripsi lagi dong. Bisa pilih. Bisa pilih ya. Itu salah satu karakteristiknya kan. Kekhasan lah ya. Karena beberapa universitas atau sekolah tinggi ini kan mempunyai yang fakultas hukum ya, itu mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, kita mengkhususkan, mengkhaskan kita tadi di historical jurisprudence. Mungkin Tar dulu, mungkin Pak Narendra mau jelaskan historical jurisprudence itu apa tuh? Seperti yang tadi di awal saya cerita sedikit latar belakang, Pak Mulyatno ikut sumbangsih UGM, Pak Imam sama Pak Sudarto itu ikut sumbangsih membentuk Undip. Nah, itu kan sebetulnya bagian dari historical jurisprudence. Jadi memandang hukum itu bukan hanya semata-mata sesuai dengan bunyi teksnya, tapi latar belakang sejarahnya, kejadian yang melingkupinya jadi bagian yang dianalisis. Yang diharapkan nanti lulusannya jadi out of the box memandang Ya, hukum. bisa memandang lebih luas lagi. Lebih luas lagi Ya. spektrumnya. Jadi bukan hanya seperti apa yang ditulis, tapi memahami juga latar belakangnya. Tadi aspek politik, budaya, hukum yang dibungkus dalam mazhab legal history atau historical jurisprudence tadi. Jadi ini khasnya akan dibentuk seperti itu. Iya, dengan kekhasan itu Pak, yang diharapkan akan melahirkan seseorang yuris yang seperti apa Pak? Yang paripurna, lengkap lah. Karena bukan hanya bisa membaca sesuai dengan teksnya, tapi bisa memahami dalam makna lebih luas tadi. Di aspek budaya, sejarah, filosofi, politik yang ada pada saat itu, sehingga dia bisa siap untuk terjun ke dunia hukum praktek nantinya. Wah, luar biasa. Nah, ini kan jadi menarik nih. Berarti kan ada kecerdasan intelektual secara akademisi sama teknik. Ya. Kalau praktisinya sendiri ada diajarkan khusus tuh, Pak? Oh iya, Misalkan iya. berapa persentase dengan akademisi, dengan praktek? Ya tentunya sih dengan STI Hadiaksa mitra kerjanya tentu akan lebih luas. Jadi program magangnya pun jadi bisa lebih luas cakupannya. Ya selama ini kan ada magang-magang di kantor advokat swasta, Betul. ya, atau yang privat. Ini tapi juga bisa dilakukan magang di instansi pemerintah seperti ya tentunya ya kejaksaan, Mahkamah Agung atau lembaga-lembaga lain yang berkecimpung di dunia hukum. Ada penambahan SKS nggak untuk artinya lebih banyak di prakteknya gitu mungkin Pak? Nah kalau untuk SKS detail ini Pak Ketua Ya. STIH-nya nih lebih. Kalau gitu lebih gini, paham nih. Pas sebelum masuk ke SKS itu. Tadi tuh yang menarik itu adanya konsep bahwa kelulusan mahasiswa itu bukan hanya didasarkan dengan skripsi. Ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Mungkin Pak Has bisa terangkan itu Pak. Iya. Baik, mohon izin Pak Reda dan Pak Narendra. Nah, Diizinkan. ada izin dulu. Berkaitan dengan tugas akhir, ini kan tugas akhir menentukan kelulusan mahasiswa. Kita membuat kurikulum menambahkan dengan pilihan kelulusan ini dengan skripsi maupun publikasi ilmiah. Nah, mahasiswa yang sudah memenuhi SKS 140 SKS tersebut, dia untuk mendapatkan kelulusannya dia pilih apakah memang dengan konvensional skripsi dengan mekanisme bimbingan dengan dosen pembimbingnya masing-masing atau publikasi ilmiah. Nah, pada saat dia memilih publikasi ilmiah, dia tidak perlu untuk membuat skripsi, dia membuat publikasi ilmiah dan sudah dipublikasikan di jurnal nasional yang tadi Pak Reda sampaikan maupun jurnal internasional. Itulah sebagai syarat akhir untuk pengganti tugas akhir. Tapi yang jelas kan metode penulisannya nggak ya hampir sama dengan skripsi kan Pak? Berbeda. Karena kalau skripsi kan dari segi halamannya saja beda. Kan? Tapi kalau publikasi ilmiah dia memang lebih ringkas, tapi materinya lebih banyak dan lebih bisa digunakan untuk kajian-kajian ilmiah di masyarakat umum, gitu. Nah, kalau jurnal nasional ini Pak Ketua berarti kan sudah dimuat di media nasional atau internasional. Ada batasannya tuh berapa
Nah, dalam kurikulum kami membuat standarisasi publikasi ilmiah jurnal yang terakreditasi nasional. Nah, jadi levelnya jurnal terakreditasi nasional. Nah, jadi mahasiswa dia untuk lulus, dia masukkan tulisannya ke jurnal terakreditasi nasional. Setelah dipublikasi, setelah dipublish, baru bisa dinyatakan sebagai lulus untuk sarjana hukum, gitu, kira-kira gitu. Jadi parameter penilaiannya nanti dari kualitas jurnal itu sendiri nanti dari kampus juga kan, Pak? Kampus menyediakan, jadi kami juga sedang mempersiapkan jurnal nasional. Jadi kita memberikan pilihan tidak lepas dengan sendirinya para mahasiswa, tapi kita bimbing dari proses belajar. Makanya ada mata kuliah penulisan ilmiah, ada metode penelitian. Kami juga punya jurnal sendiri, kami juga akan bekerjasama dengan jurnal lain untuk memasukkan karya tulis tersebut. Kira-kira itu. Nah, saya potong. Berarti bayangkan itu. Kalau mahasiswanya aja nih, untuk lulus harus bikin jurnal. Berarti pengajarnya udah sering bikin jurnal. Nah, itu. Yang jelas beliau bertiga jurnalnya banyak. Makanya kan Nih, beliau doktornya beliau berdua ini termasuk alumni doktor dari UI.